seluruh tuntunan Islam berisikan adab yang amat mulia. Dan bukan hanya terhadap hewan-hewan saja, bahkan terhadap alam, tumbuhan. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, kalau seandainya kita benar-benar menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik, niscaya kita akan dapat hidup dalam suasana yang amat harmoni. Dan manusia akan merasakan betul-betul indahnya di bawah naungan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dalam taklim kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Alatas dan Ustadz Hamzah bin Atas Alatas. Tema kali ini kita akan membahas bagaimana adab kita terhadap Allah dan Rasulnya dalam perspektif Al-Quran. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, Mi Hamzah, bagaimana seharusnya beradab dan berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, khususnya dalam surah Al-Hujurat, apa yang ditekankan dalam surah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama al-adab wal akhlaq dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita semua melalui kitab sucinya, melalui juga bimbingan petunjuk nabinya, untuk menghiasi diri kita dengan adab yang sebaik-baiknya. Baik adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, menganugerahkan kita kehidupan, menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga yang Allah telah anugerahkan bagi kita semua. Dengan sendirinya kita harus betul-betul memahami adab yang semestinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Begitu pula adab bersama Rasul merupakan bahagian dari adab kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa risalahnya. Menghormatinya, mentaatinya, akan merupakan bukti dari keimanan kita. Tapi merendahkannya, menyepelekannya, dan tidak menghargainya, ini merupakan bahagian dari sikap yang jauh dari perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan di saat memanggil Rasulnya tidak pernah menyebut namanya, mengatakan ya Muhammad. Tapi Allah memanggilnya dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil.
Ini pendidikan dari Allah kepada kita semua untuk beradab di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah melarang kita untuk memanggil beliau sebagaimana kita memanggil sesama kita. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian di saat memanggil Rasul seperti panggilan kalian terhadap sesama kalian. Tidak boleh memanggilnya dengan ya Muhammad. Atau kita memanggilnya dengan kunyah seperti yang biasa kita gunakan untuk memanggil sesama kita. Seperti memanggilnya ya Abul Qasim. Tapi panggilnya dengan peran dan misi beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, kita sering menjumpai sebagian kita, para ustadz, para ulama, di saat menyebut nama beliau, menyebutnya tanpa sama sekali mengikuti adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula adab bersama kedua orang tua kita yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran secara panjang lebar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kedudukan orang tua kita dalam Al-Quran setelah kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, Allah perintahkan kita untuk selalu memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik dan mulia. Walaupun kedua orang tua kita orang-orang yang mempersekutukan Allah, perintahnya yang tidak benar tidak kita ikuti, tapi tetap perlakuan kita kepada mereka harus betul-betul merupakan perlakuan yang mulia. Karena mereka memiliki jasa yang besar atas kelahiran kita ke dunia ini. Oleh karena itu bisa kita bayangkan bagaimana karunia Allah atas kita semua yang tak mungkin dapat kita bayangkan dan kita berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian bagaimana adab yang Allah ajarkan bagi seorang suami pada istrinya, istri pada suaminya. Adab yang diajarkan Allah kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Karena apa yang mereka lakukan akan diserap oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu bila orang tua ingin anak-anak mereka beradab mulia, mulai dengan diri mereka. Contohkan hal-hal yang baik. Niscaya mereka akan mengikuti karena perilaku yang baik atau lisanul hal itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan ucapan dan kata-kata. Begitu pula adab kita bersama sesama kaum muslimin. Bagaimana kita memperlakukan mereka, berbicara kepada mereka, menghadapi mereka yang berbuat kebaikan. Kita dianjurkan untuk berbuat lebih baik. Paling tidak kita mendoakan mereka. Berhadapan dengan mereka yang berbuat kesalahan kepada kita, Allah anjurkan kita untuk memberikan maaf, bersikap toleransi. Memperlakukan mereka dengan ihsan, di samping kita perlakukan mereka dengan penuh keadilan. Begitu juga adab kita bersama orang-orang di luar Islam. Allah tidak mengajarkan kita untuk bersikap kasar terhadap mereka. Bahkan dalam berdakwah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berdakwah dengan hikmah, menyampaikan nasihat yang baik, memilih kata-kata yang betul-betul baik dan mulia. Kalau mereka tetap dalam pendirian mereka, bukan menjadi hak kita untuk memaksakan mereka. Lana a'maluna walakum a'marukum. Kita tidak diizinkan sama sekali mengganggu mereka, baik itu kehormatan mereka, harta mereka, darah mereka, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Mereka melakukan pembunuhan, melakukan tindakan teror, atau melakukan kejahatan yang membuat akhirnya darah mereka dihalalkan, atau harta mereka, ataupun kehormatan mereka karena mereka melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan terlebih dahulu. Ini yang diajarkan Allah. Bahkan bukan hanya terbatas pada manusia. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya mengajarkan kita adab bersama hewan-hewan.
yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sediakan bagi kita. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita? Kalau kendaraan kita dalam keadaan berdiam, jangan dibebani dengan beban yang memberatkan dirinya. Memberikan makan dengan baik, minumannya. Pada saat kita menyembelih hewan-hewan ternak yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan bagi kita menyembelihnya tanpa melakukan penyiksaan menggunakan pisau yang tajam. Kita dilarang untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu, Allah ceritakan bagaimana perbuatan syaitan yang menganjurkan manusia untuk melukai binatang karena tujuan memberikan tanda. Ini merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi seluruh tuntunan Islam berisikan adab yang amat mulia. Dan bukan hanya terhadap hewan-hewan saja, bahkan terhadap alam. Tumbuhan, kita diperintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, kalau seandainya kita benar-benar menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik, niscaya kita akan dapat hidup dalam suasana yang amat harmoni. Dan manusia akan merasakan betul-betul indahnya di bawah naungan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan adab yang paling utama. Karena selainnya semua berkaitan dengan adab kita di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hujurat berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian bersikap lancang mendahului Allah dan Rasul-Nya. Karena kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan sia-sia, tapi memiliki tujuan. Tujuannya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apabila mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban mereka dalam hidup ini, mereka yang akan menerima keuntungan. Ini kesempatan yang amat besar buat kita semua. Mereka ditempatkan di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah yang diberikan pilihan, diberikan kehendak, dan bertanggung jawab atas pilihan dan kehendak kita. Adapun apa-apa yang di luar pilihan dan kehendak kita, Allah tidak akan bertanya kepada kita di hari kemudian nanti. Nah, pilihan, kehendak, dan kebebasan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan amanat. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan bagi kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Menganugerahkan kita kehidupan, rezeki kita, dan semua kenikmatan yang kita nikmati, yang kita miliki. Semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan datang ke dunia dengan sendirinya, tapi Allah yang telah menganugerahkan nikmat tersebut atas kita semua. Oleh karena itu, seharusnya kita bertanya terlebih dahulu kepada Allah, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Allah berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak pandang bulu. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan. Tidak akan takut menghadapi hari depan, menghadapi ancaman, menghadapi juga tuntutan hidup ini. Dan mereka tidak akan mengalami kesedihan karena tidak ada sesuatu yang hilang bagi orang yang beriman. Yang ada perpisahan sementara. Apabila sesuatu lepas dari kita, Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi.
dan apa yang Allah sediakan di hari akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh karena itu bagi orang yang beriman tidak ada kata perpisahan untuk selama-lamanya, tapi yang ada perpisahan sesaat untuk berkumpul, bertemu di tempat yang lebih indah dan lebih mulia. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang yang ingkar kepada Allah, mengingkari Allah sebagai Tuhannya, penciptanya yang telah menganugerahkan nikmat karunia atas dirinya dan menolak untuk tunduk kepada Allah, mengikuti bimbingan petunjuknya, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah tetapkan mereka adalah orang yang akan mendiami api neraka kekal untuk selama-lamanya. Ini merupakan keputusan dari pencipta kita yang maha agung, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha tahu lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba, kita betul-betul terikat dengan kewajiban kita kepada Allah. Dan ini merupakan akhlak dan adab kita di hadapannya. Yang pertama, kita menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah menerangkan kepada kita bahwasannya seluruh dosa kesalahan kita ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali apabila kita mempersekutukan Allah. Bila kita wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka tidak ada harapan baginya untuk menerima ampunan. Karena mempersekutukan Allah merupakan sikap ingkar kepada Allah yang telah menciptakan kita tanpa sekutu, melimpahkan kita seluruh nikmat karunia-Nya tanpa ada satupun sekutu bersama Allah. Tahu-tahu kita persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kedustaan yang amat besar dan juga merupakan pengkhianatan yang tak dapat dibandingkan dengan pengkhianatan apapun. Seorang bisa bermaksiat kepada Allah karena lemahnya atau kelemahan dirinya di hadapan hawa nafsunya. Tapi kalau seorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas-jelas ini merupakan perbuatan yang tak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Di samping pengkhianatan, kebohongan, dan juga merupakan keingkaran terhadap Tuhannya. Beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala diiringi dengan kita mentaati bimbingan dan petunjuknya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Menyadari bagaimanapun kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin kita akan dapat membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanak la nuhsi thana'an alaika anta kama athnait ala nafsik. Jadi maha suci Engkau ya Allah, tak mungkin sekalipun kami dapat memuji Engkau sebagaimana mestinya ya Allah. Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu. Hanya Allah yang betul-betul mengetahui kebesaran dan keagungannya. Sedangkan kita ini makhluk yang kerdil, yang kecil. Sedikit pun tidak memiliki arti kecuali bersama Allah. Kecuali kita bersama Allah. Kecuali kita bersyukur. Kecuali kita mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Karena semua milik kita berasal daripadanya. Allah tidak pernah berhutang kepada kita, tapi kita yang selalu berhutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali Zainul Abidin mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin kami dapat memujimu, bersyukur kepadamu? Setiap kali kami memujimu, bersyukur kepadamu, kau tambahkan lagi nikmat-nikmatmu berlipat-lipat ganda. Sampai kapan ya Allah kami dapat mensyukurimu? Setiap kali kami mengatakan lakal hamdu,
balasan yang kau berikan untuk kami. Di samping kenikmatan sebelumnya, kau lipat gandakan. Jadi ilah mata, sampai kapan ya Allah kami dapat memuji dan bersyukur kepadamu. Ini sebetulnya merupakan pendidikan bagi kita, bahwa kita betul-betul seharusnya merasa malu di hadapan Allah. Malu betul-betul untuk kita mengangkat kepala kita di hadapannya, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena semuanya berasal dari Allah. Semuanya merupakan karunia Allah. Semuanya betul-betul merupakan anugerah tanpa kebaikan sebelumnya yang kita lakukan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memujinya, dengan bertasbih kepadanya, dengan mentaatinya. Begitu juga menghormati kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah terangkan, وَمَنْ يُعَظِّمْ hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Siapa yang menghormati hurumatillah, itu akan lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sikap kita di hadapan Al-Quran, yang merupakan kitab suci yang berasal dari Allah, di saat kita mengagungkan dan menghormatinya, sikap hormat dan pengagungan ini akan membawa dampak yang positif bagi kita. Ya, kita dapat menerima cahaya Al-Quran, hidayahnya. Karena tidak cukup kita hanya mempelajarinya, tanpa kita memiliki rasa hormat kepadanya. Maka apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran kita hanya dapat fahami sebatas kulit ilmu, tapi yang tidak mengesankan, yang tidak menyentuh hati kita, ya, dan tidak akan membawa dampak dan manfaat yang ada. Ilmu yang membawa kepada kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, bahkan bisa-bisa dia yang mengendalikan Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengendalikan dirinya. Bukan menempatkan Al-Quran di depan, tapi ditempatkan Al-Quran di belakang, karena dia merasa orang yang berpengetahuan. Jadi rasa hormat kita kepada Al-Quran, ya, betul-betul rasa hormat kita, ya, yang terhubung dengan rasa hormat dan ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga begitu kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hati kita akan bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Penuh kerinduan, kecintaan, penuh rasa harap dan juga takut dalam waktu yang sama. Takutnya menjaga dirinya dari perbuatan yang akan membuat dirinya jauh dari Allah. Harapannya, walaupun dia banyak melakukan kesalahan, kekurangan, tapi harapannya ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala amat besar. Amal ibadah yang dilakukan dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya membuat dia tidak sedikit pun merasa letih, lelah, dan berat dengan apa yang dilakukan, karena bersumber dari cintanya pada Allah. Jadi seorang yang beriman seharusnya menumbuhkan rasa cinta di hatinya dengan banyak merenungkan kebesaran, keagungan Allah dan karunia-Nya atas dirinya. Allah tidak pernah sekalipun menzalimi hambanya, bahkan hamba-hambanya yang berbuat aniaya, Allah masih menyeru, mengajak mereka untuk kembali kepadanya, bertaubat dan tidak berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi rasa hormat kita kepada kitab suci Al-Quran akan membuat Al-Quran membuka dirinya untuk kita, akan mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Dan kita akan rasakan betul-betul keindahan dari bimbingan dan petunjuk Allah yang membuat kita bersikap tunduk di hadapannya. Sedikit pun tidak bersifat angkuh dan membanggakan diri. Mendorong kita untuk mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan yang baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan akan menumbuhkan dan menambahkan keimanan di hatinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Karena Allah lah pencipta segala sesuatu, Allah juga yang turun tangan mengurus, mengatur segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mungkin terjadi tanpa izin Allah. Bila Allah membuka rahmatnya bagi hambanya, tak ada seorang pun yang mampu untuk menahan. Bila Allah menutup dari hambanya, tak ada seorang pun yang kuasa untuk membukanya. Oleh karena itu, kenapa kita berharap, bergantung kepada selain Allah yang akan menyimpangkan dan menyelewengkan hidup kita. Begitu ada harapan kepada selain Allah, bisa kita meninggalkan Allah, melupakan janjinya dan ancamannya. Tapi menjadikan Allah sebagai harapan hidup kita satu-satunya. Meyakini kekuasaannya atas segala sesuatu, rahmat yang meliputi segala sesuatu, akan membuat kita tegar, tetap istiqamah di atas jalannya. Tidak dipalingkan, diselewengkan oleh harapan kita kepada selain Allah ke sana maupun kemari. Tidak tergiur oleh kekuasaan, tidak tergiur juga oleh harta benda, karena yang didambakan lebih besar dari semua itu. Yang didambakan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sikap hormat kita kepada Rasul juga sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari rasa hormat kita, ta'zim kita kepada Allah. Karena Rasul sebagai sosok pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mewakili Allah untuk menyampaikan pesan dan bimbingannya. Menghargainya, menghormatinya merupakan satu keharusan. Oleh karena itu setelah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian bersikap lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, pada saat kita bersikap tidak hormat kepada Rasul, tidak menyambut seruannya, sama dengan kita melakukan hal tersebut terhadap Allah. Menghormati Rasul, menghargai dan mengikuti bimbingan petunjuknya sama kita dengan mengikuti Allah. Karena Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi di sini perlu apa? Kita berikan perhatian dan peringatan bahwasannya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita belum tentu itu pasti dari beliau. Kecuali kalau kita mendengar langsung dari beliau. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita harus cocokkan kontennya dengan Al-Quran. Karena hanya melihat sanadnya yang sahih tidak cukup. Karena orang dalam menilai si fulan jujur dan baik atau tidak baik itu bersifat subjektif. Tapi kalau kita menyesuaikan atau menimbang kebenaran konten dari riwayat tersebut dengan Al-Quran, kita langsung akan melihat benar dan salahnya. Selagi sejalan dengan Al-Quran, itu merupakan hal yang datang dari Rasul, yang tidak sejalan kita pastikan kebohongannya. Karena Rasul tidak mungkin sebagai seorang Rasul mengkhianati Tuhan yang mengutusnya. Jadi Al-Quran merupakan neraca bagi kita. Menghormati Al-Quran sama dengan kita menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menerima riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita yang tidak sejalan dengan Al-Quran, ini merupakan satu bukti bahwa kita telah berdusta atas nama Allah dan juga nama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan tegas di sini Allah mengingatkan kita untuk tidak sama sekali melangkah mendahului Allah dan Rasulnya. Karena kita sebagai hamba, sebagai khalifah dalam menjalani hidup kita, kita punya kompas yang jelas. Mentaati Allah dalam kitabnya, juga mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, kemudian Allah mengingatkan kita juga untuk menjaga suara kita di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar suara kita tidak lebih tinggi daripadanya. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha innallaha samiun alim. Dan hendaklah kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, menjaga betul-betul apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan kepada kita.
Karena kata waqa yaqi yang melahirkan kata ittaqa yattaqi menunjukkan apa? Menunjukkan arti menjaga dengan sungguh-sungguh. Wattaqullah, jaga Allah pada bimbingan dan petunjuknya. Innallaha sami'un alim. Sungguh Allah maha mendengar, lagi maha tahu. Kalau ada sesuatu yang kalian butuhkan, mohon kepada Allah. Maha tahu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa-apa yang baik bagi kalian, yang kalian butuhkan tanpa kalian mengucapkan dengan lisan kalian. Nah selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Sahabat beradab di hadapannya, tidak mengangkat suara mereka. Pernah 2 orang sahabat bertengkar mengangkat suara mereka di hadapan Rasul, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalau kalian berbicara ya, terhadap Rasul, mengangkat suara kalian tinggi-tinggi seperti kalian berbicara terhadap sesama kalian. Kalau yang pertama meninggikan suara di atas suara Rasul, yang kedua di saat berbicara kepada Rasul berbicara dengan santun, jangan berbicara dengan keras seperti kalian berbicara terhadap sesama kalian. Seperti yang dilakukan orang-orang Badui kan dalam berbicara keras, mengangkat suara mereka tinggi-tinggi. Kemudian antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Kalau kalian lakukan hal tadi, ini bisa menggugurkan amal kalian tanpa kalian sadari. Di sini kita bisa melihat bagaimana makam Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Rasul tidak lagi hidup bersama kita saat ini, tapi ajaran yang beliau bawa tetap ya, bersama kita. Maka jangan kita bersikap lebih tinggi di hadapan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Kita mendengarkan apa yang datang dari Rasul dengan penuh rasa hormat, sami'na wa ata'na. Begitu juga berhadapan dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu? Untuk membedakan antara kitab Allah yang maha agung, kitab Allah yang datang dari yang maha suci dengan kitab-kitab yang lain. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kalian tidak beradab di hadapan Rasul, akan mengakibatkan amal kalian bagaimanapun besarnya akan berguguran. Kalian tidak menyadari hal tersebut. Lalu Allah memuji orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya mereka yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul dengan adab yang mulia. Sebetulnya mereka orang-orang yang apa? Yang betul-betul hati mereka dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Ini beradab di hadapan Rasul akan menumbuhkan ketakwaan. Berarti kalau kita tidak beradab di hadapannya, akan membuat ketakwaan kita sedikit demi sedikit terkikis. Ini mereka yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul adalah orang-orang yang memang diuji oleh Allah, dipersiapkan untuk bertakwa kepada Allah. Bagi mereka Allah sediakan ampunan dan ganjaran yang besar. Ketika Imam Malik bin Anas mengajar di Madinah, ketika beliau sedang mengajar, tahu-tahu ada seorang bersuara keras. Imam Malik menegur orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela satu kaum dan memuji kaum yang lain. Mencela mereka mengangkat suara mereka di hadapan Rasul. Dan memuji mereka yang merendahkan suara mereka. Kamu bersuara dengan keras di hadapan Rasul. Ya. Saat ini sama dengan orang-orang yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka mengangkat suara mereka di hadapan Rasulullah SAW di saat hidup. Artinya Imam Malik mengajarkan kita untuk selalu menghadirkan Rasul di hati kita. Karena beliau sosok ikutan kita. Sampai dalam salam pun walaupun beliau telah wafat, kita mengucapkan Assalamualaikum. Betul tidak?
Dalam selawat kita mohon kepada Allah untuk melimpahkan selawatnya. Tapi dalam salam, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya seolah-olah Nabi di hadapan kita. Agar selalu betul-betul bayangan beliau, petunjuk beliau selalu terbayang-bayang, terkenang-kenang di hadapan kita semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya mereka memanggil engkau dari balik-balik dinding kamarmu. Kebanyakan dari mereka tak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Seandainya mereka bersabar menunggu sampai kamu keluar di tengah-tengah mereka, itu akan lebih baik bagi mereka. Tapi walaupun demikian, wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang, karena mereka belum mendapatkan penerangan mengenai adab ini. Orang Badui datang, ya Muhammad, sesuai dengan apa? Keluguan mereka, karena mereka belum mengenal adab-adab yang diajarkan Allah. Tapi sahabat-sahabat yang lain, mereka berdiri di hadapan Rasul, duduk di hadapan Rasul dengan penuh adab yang mulia. Nah seharusnya kita juga melakukan hal yang sama untuk menumbuhkan ketakwaan di hati kita. Pada saat kita di hadapan Al-Quran, di hadapan apa-apa yang disampaikan dari bimbingan dan petunjuk Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebahagian dari adab yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Baik itu adab bersama Allah maupun adab bersama Rasulnya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam sesi yang lain. Kita akan dengarkan dari Ustaz Hamzah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah dengar paparan dari guru kita Ustaz Muhammad tentang bagaimana penting berakhlak, beradab di dalam Al-Quran. Karena kita kan sering dengar sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Dan memang Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia sejak beliau dari masih kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya terpuji, akhlaknya mulia, dan ini terbukti dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam. Ini surah yang awal-awal turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yang agung. Ini yang mengatakan, yang memuji kata yang agung ini adalah Allah yang Maha Agung. Ini pujian bukan pujian dari seperti kita dapat sertifikat dari perguruan tinggi, dari rektor, atau dari lurah, dari camat, dari presiden sekalipun. Ya. Ini adalah pujian dari Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Allah memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal surah yang turun kepada beliau dipuji bahwasanya engkau berada di dalam budi pekerti yang luhur, yang agung. Ini menunjukkan bagaimana akhlak, kemudian akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, beruswah kepada beliau. Setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tidak berakhlak, tadi Allah ancamkan di dalam surah Al-Hujurat yang Ustaz Husin sudah bacakan tadi. Bagaimana orang yang mengangkat suaranya di hadapan Nabi, dia enggak berakhlak. Allah ingatkan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amal kamu itu gugur
nggak ada pahalanya. Padahal amal kita kan kita perlu sekali. Di akhirat nanti kita sangat butuh karena amal kita ini akan ditimbang, diukur mana yang lebih berat, amal kebajikan atau amal keburukan. Nah, amal kebajikan kita yang mungkin kita sudah kumpulkan, sudah kita berusaha dengan sebaik-baiknya kita kerjakan, tapi kemudian akhlak kita buruk. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hati-hati. Jangan sampai amal kamu itu gugur. Amal kalian gugur, sedangkan kalian tidak merasa. Kita merasa cuma, amal kita banyak. Kita telah melakukan banyak hal. Kita beramal macam-macam. Ya, kita sholat, kita puasa, ya, kita berinfak, tapi akhlaknya kemudian buruk. Ya, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini Allah ingatkan kepada kita agar supaya kita benar-benar memperhatikan, di samping kita memperhatikan akhlak kita kepada Allah, tentunya yang tadi sudah disebutkan, kita jangan lancang mendahulukan Allah. Mendahulukan maksudnya apa? Apa perjalanan mendahulu atau apa? Maksudnya dalam hal berbagai hal. Misalnya terutama dalam perselisihan, harusnya kita kembali kepada Allah dulu dan Rasulnya. La tuqaddimu di sini, jangan kalian dahulukan segala sesuatu al-asya di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, pendapat siapapun, kalau itu bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan, maka kita harus dahulukan apa yang Allah tetapkan dan kita singkirkan pendapat yang lain. Mungkin saya ingin berikan satu contoh ya dalam hal ini, ya dalam hal pendapat masalah talak dalam Islam. Ya. Ini dalam Al-Quran sampai ada surah yang disebut suratul talak. Ini Allah turunkan suratul talak bukan kita supaya gampang-gampang menceraikan istri. Bukan. Ini adalah aturan-aturan yang Allah berikan. Bukan saja di dalam surah At-Talaq. Dalam surah Al-Baqarah pun Allah terangkan banyak hal tentang bagaimana tata cara, rambu-rambu, adab kita di dalam berkeluarga antara suami istri supaya tidak terjadi perceraian, bukan supaya kita bercerai dengan turunannya surat At-Talaq ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, maksudnya ini perintah kepada kita semua sebenarnya, ya, tapi diingatkan kepada Nabi karena Nabi adalah qudwah kita. Jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna ay listiqbali iddatihinna, pada saat mereka siap menghadapi iddahnya. Itu kapan? Nah, ini kan keterangan dari Allah. Tata caranya seperti itu diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kapan itu? Yaitu pada saat suci dari haid dan belum bercampur. Ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini artinya firman Allah, ada keterangan dari Nabi langsung. Dan ini bukan hadis biasa, ini memang kejadian yang dialami oleh Ibnu Umar. Ya. Hadisnya juga riwayat dari Ibnu Umar. Sayyidina Umar kaget melihat anaknya ini Abdullah bin Umar menceraikan istrinya
dalam keadaan haid. Diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Ya. Falyuraji'ha. Hendaklah dia balik lagi ke istrinya. Ya. Lalu diterangkan, dibacakan ayat Quran ini. Ya, hendaklah dia tunggu istrinya sampai suci. Kan tadi dalam keadaan haid. Sampai suci. Terus haid lagi. Terus suci. Nah, baru pada saat itu dan belum dia gauli, pada saat itu baru dia menceraikannya. Itulah iddah yang Allah terangkan. Nah, ketika ada firman Allah yang jelas seperti ini, keterangan Rasul yang jelas, kemudian ada pendapat mengatakan, oh boleh, nggak apa-apa, menceraikan istri itu kapan saja, bahkan lagi ngamuk, lagi marah, lagi emosi, boleh seperti itu. Nah, ini adalah berarti kalau kita pakai pendapat yang lainnya, padahal ada keterangan dari Allah, keterangan dari Rasulnya, maka berarti kita masuk tadi dalam larangan Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan sebagai contoh kecil. Insyaallah nanti kita akan dapat lagi pembahasan yang lebih luas mengenai akhlak yang banyak diterangkan dalam Al-Quran. Allah. Alhamdulillah, sahabat Ummatan Wahidah yang dirahmati Allah, kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita mengenai bagaimana kita seharusnya beradab kepada Allah dan Rasulnya. Semoga ini menambahkan ilmu kita dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.